Semangatnya bursa bakal calon wakil presiden, Baca Pres Ganjar Pranowo bertemu Menteri BUMN Erick Thohir. Ganjar enggan menjawab pertemuan sepulangnya ibadah haji Rabu lalu membahas bursa cawapres atau tidak. Namun Ganjar mengaku diskusi soal stunting dan Erick membawakan bingkisan berwarna merah berisi makanan. Ya, kemarin kita bahas stunting. Bahas stunting. Ya, banyak yang kepo nih Pak, ini kantong plastik warna merah. Ya, itu isinya asupan gizi biar nggak stunting. Komitmen Bapak terhadap program Bapak cukup ya? Oh iya, kita jalan semuanya. Soal pertemuan Ganjar Erick, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Erick jadi salah satu bakal cawapres Ganjar Pranowo yang hasil akhirnya ditentukan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Pendekatan dengan berbagai nama disebut PDI Perjuangan agar tak ada kawin paksa saat pasangan telah ditentukan. Pendekatan personal itu kan juga diperlukan sehingga nantinya ketika dilakukan bertemu dengan Pak Sandiaga Uno, Pak Ganjar bertemu dengan Pak Erick. Nama Erick tak hanya disodorkan Partai Amanat Nasional untuk jadi bakal cawapres Ganjar. PAN juga mengajukan Erick jadi kandidat calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Namun Erick menyebut masih terlalu dini bicara jadi bakal cawapres dan menegaskan hingga saat ini dirinya loyal kepada Presiden Joko Widodo sebagai pembantu presiden. Saya sudah bilang saya loyal kepada Bapak Presiden karena saya juga pembantu beliau. Dan kalau kita bicara pilihan-pilihan kandidat untuk capres-wapres terlalu dini. Karena kenapa saya sudah bilang bahwa yang namanya cawapres itu harus juga cocok dengan presidennya. Lalu harus ada 20% disetujui oleh elit partai. Masing-masing parpol masih menghitung bakal cawapres mana yang benar-benar bisa memberi efek elektoral, mendongkrak suara bersama kandidat capres. Tim Liputan Kompas TV. Diajukan PAN jadi bakal calon wakil presiden Erick Thohir bilang loyal kepada Jokowi sebagai pembantu presiden. Apa maknanya kita bahas sore ini bersama dengan Edi Suparno, Sekjen PAN, juga bergabung Arya Bima, politisi PDI Perjuangan, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Sore, Bapak-bapak. Sore. Jadi Mas Edi, setelah nama Mas Erick nih, Pak Erick digadang-gadang menjadi bakal calon wakil presiden, terutama diajukan oleh PAN. Tapi kemudian kemarin Pak Erick bilang loyal terhadap Jokowi. Apa sih maksudnya, Pak Edi? Ya tentu Pak Erick kan saat ini masih secara resmi menjabat sebagai menteri di dalam kabinet Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Artinya beliau statusnya adalah sebagai menteri kabinet pembantu presiden. Belum sebagai cawapres, sehingga beliau tentu akan loyal dan menuntaskan tugas-tugasnya sebagai menteri kabinet. Meskipun demikian, kami sebagai partai politik yang memiliki hak untuk mengusung capres dan cawapres telah mengajukan nama Pak Erick Thohir kepada Ibu Megawati dalam pertemuan kami yang baik terjadi dengan teman-teman dari PDIP dan juga kepada Pak Prabowo ketika kami bertemu dengan Pak Prabowo dan teman-teman dari Gerindra. Jadi ini juga usulan kami ini didasarkan pada sebuah kinerja, dan kinerja Pak Erick Thohir ini akhir-akhir ini juga terrefleksi sangat positif di masyarakat sehingga elektabilitasnya sekarang beranjak naik dan mungkin juga bahkan mengungguli bakal cawapres lain yang akan bertarung di 2024. Tapi Pak Edi, kemarin kan pertanyaannya dari wartawan ini soal bakal cawapres, artinya kan kurang ada korelasi antara pertanyaan dari bakal cawapres dengan tadi ya, patuh terhadap Pak Jokowi yang merupakan pembantu Pak Jokowi presiden. Dia kan pasti mengatakan bahwa sekarang beliau loyal karena saat ini kan belum sebagai cawapres, belum sebagai bakal cawapres, belum diterima sebagai bakal cawapres, apalagi didaftarkan. Jadi status beliau sebagai pembantu presiden dan tentu pembantu presiden siapapun akan loyal kepada presiden. Dan ini saya kira sesuatu hal yang sangat
wajar dijawab oleh Pak Erik, dan menurut saya itu jawaban yang tepat pada saat itu. Oke, kalau disinggung belum diterima, kalau gitu saya langsung tanya ke PDI Perjuangan deh. Kalau gitu, Pak Bima, belum diterima itu karena memang benar-benar nanti tidak akan diterima atau masih ditimang-timang? Karena kan kemarin Pak Ganjar juga bertemu dengan Pak Erik, Pak Bima. Mengenai pernyataan Pak Erik tadi tepat ya, Audrey kalau nggak salah dengar saya loyal kepada Presiden. Saya membedakan antara itu Presiden atau Pak Jokowi. Oke. Ya. Jadi dia katakan bahwa saya loyal kepada Presiden, tentunya dia sebagai menteri dalam posisi ini asimetris dengan posisi atasannya ya. Ya, saya kira dia tidak melampaui kewenangan dan tugasnya, dan tentunya dalam urusan capres-mencapres dia juga menyerahkan pada partai-partai politik yang ada yang mengusung. Saya kira itu tepat. Kalau pertemuan dengan Ganjar Pranowo memang Pak Erick Thohir juga merupakan salah satu 10 nama yang dikantongi yang oleh PDI Perjuangan yang kemarin juga disampaikan oleh Mbak Puan Maharani dan Pak Hasto. Jadi peluang sangat besar, apalagi partai pengusungnya sudah jelas, yaitu Partai Amanat Nasional. Tinggal nanti pembicaraan selanjutnya kan seperti Mbak Puan sampaikan bahwa itu otoritas penuh ketua umum yang akan dibicarakan bersama partai-partai pengusung lainnya. Pinter-pinter navigasi PAN saja di dalam membicarakan mungkin juga dengan partai-partai pengusung lainnya. Saya kira itu. Termasuk usulan dari Pak Jokowi juga ditimang-timang nggak sih, Pak Bima, untuk cawapres? Saya ini nggak ngerti ya, orang pada bilang cawapresnya Pak Prabowo konsultasi sama Pak Jokowi. Kemudian nanti ada yang bicara lagi cawapres konsultasi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan. Ya. Jadi sama Pak Jokowi sama Bu Mega ya, ini adalah kader PDI Perjuangan ya. Jadi saya nggak habis pikir ketua umum partai seperti Pak Prabowo, Pak Muhaimin, konsultasi sama kader partai lain ya kan, hal-hal yang kadang saya nggak masuk di nalar gitu loh ya. Dan nanti kalau mungkin nggak puas sama Pak Jokowi mungkin juga ketika Umar gitu mungkin ya. Tapi intinya begini loh, Pak Jokowi sama dengan Ibu Mega sama dengan Pak Jokowi. Gitu. Menurut saya tidak ada satu masalah yang sekarang ini kan seolah-olah ke Pak Jokowi beda dengan Bu Mega. Gitu. Tapi Pak Jokowi adalah kader partai. Kalau sekarang misalnya ada seorang calon presiden konsultasi dengan partai di luar partainya itu kok. Oke, baik. Tidak masuk akal. Tapi bahwa itu merupakan wilayah antara Ibu Ketua Umum dengan Pak Jokowi sebagai kandidat terbaik di PDI Perjuangan tentu juga menjadi bagian pengambilan keputusan di dalam menentukan pasangan capres. Pak Bima, kalau kemarin kan waktu itu pada saat bertemu Bu Mega, PAN ini menyodorkan nama Pak Erik. Terus kemudian tadi Pak Hasto bilang biar tidak ada kawin paksa begitu. Apakah artinya pada saat kemarin pertemuan antara Pak Ganjar, Pak Erik itu merupakan satu penjajakan PDKT? Oh pasti pendekatan oleh partai lewat Mbak Puan dan pendekatan langsung antar kandidat seperti Pak Ganjar Pranowo kan diberi kebebasan juga oleh partai untuk saling melakukan komunikasi politik. Sebelum diputuskan oleh Ketua Umum beserta partai-partai pengusung lainnya. Karena yang akan berpasangan ini presidennya yaitu Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan dengan calon wakil presidennya. Tapi seperti dikatakan bahwa mereka perlu saling ketemu dong, saling bicara dong. Misalnya dengan Pak Erik, dengan Sandiaga, dengan Pak Ridwan Kamil, dengan Pak Erlangga dan Oke, berarti artinya intinya pertemuan-pertemuan itu ada maknanya sangat penting. Sangat penting itu. Oke, baik. Karena intinya kan pasangan itu harus cocok ya. Bukan kecocokan antar pengusungnya, bukan antar besannya saja, tapi antar pasangannya kan harus cocok untuk membicarakan harus match gitu ya. ke depan itu seperti apa, terutama bagaimana Ganjar Pranowo yang terus akan mengusung berbagai hal sukses story-nya 10 tahun Pak Jokowi ini ke depan sebagai satu
visi Oke, misi baik. program kebijakan partai ke depan, saya kira itu. Oke, kalau gitu sekarang Pak Bima saya akan bertanya ke Mas Burhan. Mas Burhan, nama Pak Erik ini kan disodorin dari PAN. Nggak tahu nih nanti akan match nggak nih ya satu sama lainnya Pak Ganjar dengan Pak Erik. Nah, apakah artinya ini kan Pak Erik juga merupakan pembantu presiden ya, menteri begitu. Apakah artinya peran dari Pak Jokowi bisa disebut kingmaker juga sebagai salah satu penentu bacawa pres? Ya memang kalau kita amati dibanding presiden sebelumnya, Pak Jokowi lebih aktif ya. Lebih aktif terutama dalam ikut serta menentukan peta 2024. Jadi aktivitas itu bisa terlihat dengan kasat mata dari endorsement yang sering beliau sampaikan baik secara eksplisit maupun secara implisit, baik secara langsung maupun secara sinyal, terutama pada dua nama, yaitu Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi untuk cawapres itu sebenarnya beliau lebih banyak pakai bahasa pasemon ya, ketimbang menunjuk beberapa nama secara langsung. Dan lebih banyak beraktivitas di belakang layar yang mungkin hanya bisa diakses oleh kalangan elit terbatas. Nah, konon nama cawapres yang muncul salah satunya adalah Pak Erick Thohir selain Sandiaga Uno atau Ridwan Kamil. Tapi lagi-lagi soal apakah Pak Jokowi coba tampil sebagai kingmaker atau tidak, saya sebenarnya pernah tulis itu ya. Jadi Pak Jokowi secara pribadi adalah kader PD Perjuangan. Itu satu fakta yang tidak terbantahkan. Tapi pada titik lain Pak Jokowi juga menjadi presiden yang menjadi komandan buat 7 partai koalisi pendukung pemerintah. Yang pada titik tertentu bisa bersamaan kepentingannya, bisa juga berbeda kepentingannya dengan partai sendiri. Nah, itu yang kemudian membuat hubungan keduanya seperti yang dilansir oleh beberapa media asing seolah-olah naik turun. Meskipun menurut saya mereka bertemu pada titik kepentingan yang sama, yaitu memastikan calon yang menang adalah all president man. Mau Pak Ganjar atau Pak Prabowo bisa masuk di putaran kedua dengan mengisikan Mas Anies di putaran pertama. Itu punya. Gitu. Baik, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, kalau PAN sudah menyodorkan nama Pak Erik ini ke PDIP, tapi kenapa PAN juga menyodorkan nama Pak Erik ke Pak Prabowo Subianto? Apakah artinya ini ada ancaman dari salah satu yang sengaja dalam tanda kutip diberikan PAN kepada keduanya? Usai jeda nanti akan dijawab oleh bapak-bapak, tetaplah bersama kami. PAN bukan hanya menyodorkan nama Pak Erick Thohir ke Ganjar Pranowo, ke Pak Ganjar Pranowo, tapi juga ke Prabowo Subianto. Kalau gitu, Mas Burhan sebenarnya nanti akan diterima yang mana PAN ini ya? Dan nama Pak Erick Thohir sebagai bacawa pres, Pak Ganjar, Pak Prabowo? Nah, itu hanya Tuhan itu yang bisa tahu jawabannya. Jadi begini, yang buat saya menarik adalah kan PAN menyodorkan nama cawapres Erick Thohir ke beberapa calon. Nah, pertanyaannya mengapa kemudian calon yang ditawarkan oleh PAN itu menjadi salah satu alternatif atau prioritas yang dipertimbangkan? Kan yang disodorkan kepada Mas Ganjar atau Pak Prabowo bukan hanya Erick Thohir. Dan bukan hanya PAN yang menyodorkan, ada banyak sekali partai maupun cawapres yang disodorkan. Nah, pada titik itu Audrey, itu yang menentukan adalah apakah nama yang disodorkan itu punya bargaining position yang kuat atau tidak untuk dipertimbangkan oleh Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Nah, kebetulan Erick Thohir ini, kalau kita lihat data survei SMASI atau indikator, per hari ini adalah cawapres paling kuat. Dan memang meskipun mungkin dia bisa mengklaim hasil dari kinerja BUMN yang dia pimpin, tetapi faktor bola. Jadi waktu sebelum jadi ketua PSSI, itu tingkat kedikenalannya hanya 60%, sekarang 69%. Sebelum jadi ketua PSSI, tingkat kedisukaan dari mereka yang kenal pada Erick Thohir itu sekitar 78, sekarang 87%. Dan elektabilitasnya sudah paling tinggi, mengalahkan Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, kemudian AHY. Artinya PAN di sini juga tidak salah pilih ya akhirnya ya, membawa nama Pak. Pada titik itu ya. Meskipun mungkin tahun lalu elektabilitas Erick masih peringkat kelima atau keempat. Sekarang
Nah, ada juga kartu lain yang mungkin menjadi semacam daya pikat Erick Thohir. Beliau masuk di top list nama cawapres yang sering disodorkan Pak Jokowi menurut informasi para elit. Nah, jadi faktor Pak Jokowi penting. Dan kebetulan selain karena elektabilitasnya tinggi, Erick dianggap sebagai Jokowisman. Nah, itu saya kira yang membuat namanya dipertimbangkan baik oleh Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Oke. Kalau misalnya, Kalau gitu kita langsung nanya aja ya ke PAN ya, Mas Burhan ya. boleh. Oke. Kalau gitu Pak Edi, betulkah seperti itu yang disampaikan bahwa karena dalam tanda kutip ini merupakan titipan dari Pak Jokowi, kemudian tidak hanya nama Pak Erick yang dibawa untuk menemani Pak Ganjar, tapi juga ke Pak Prabowo Gerindra? Ya, kita sih melihatnya dari rekam jejak ya, bahwa Pak Erick Thohir sudah 2 tahun ini berkegiatan aktif bersama-sama PAN. Keliling-keliling dengan kader-kader PAN di seluruh Indonesia, hadir di acara-acara PAN, sehingga kita sudah memiliki kedekatan. Dan otomatis kader-kader PAN di seluruh Indonesia menghendaki agar PAN mengusung Pak Erick Thohir. Dan itu kita tawarkan kepada 2 kontestan putra terbaik Indonesia saat ini yang akan berlaga di Pilpres, yaitu Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Dan sekarang condongnya ke? Ya, kami kan dalam hal ini kan menunggu respons dari beliau-beliau, dari Ibu Megawati maupun dari Pak Prabowo. Tetapi kita juga memiliki alasan yang kuat karena sebagaimana disampaikan oleh Mas Burhan, elektabilitas Pak Erick Thohir ini sekarang terunggul dibandingkan cawapres yang lainnya, sehingga tentu ini merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi kami juga untuk menyampaikan bahwa inilah pilihan PAN yang tidak salah, dan mohon kami sampaikan kepada beliau-beliau, mohon kalau bisa segera diputuskan. Ya mudah-mudahan Mas Arya Bima setelah ini bisa juga membantu untuk bicara agar cepat diputuskan, begitu Mas Bima. Oke, sekarang kalau gitu nanya langsung aja ya Pak Edi ya. Kalau kira-kira dari PDIP sendiri, Bu Mega nerima nggak sih Pak Bima nama Pak Erick ini sebagai kandidat terkuat, salah satu kandidat terkuat? Masih di mute Pak Bima? Pertimbangan elektabilitas tidak bisa diabaikan, tapi satu hal yang penting, abstraksi imajinasi pasangan ke depan ini kan bagaimana melanjutkan fondasi 10 tahun yang sudah dikerjakan oleh pemerintah Jokowi ini menjadi suatu program-program yang lebih mewujudkan seperti Indonesia sentris, Indonesia 4.0, yang lebih teknokratik, yang lebih program-program berdampak secara real terhadap kesejahteraan dalam bentuk apakah itu industri di kelautan, di perkebunan pertanian, atau di pariwisata, ataupun di sumber daya alam. Jadi perlunya kompetensi seperti Pak Erick inilah yang sebenarnya menjadi pertimbangan lebih penting, karena antara yang ideologi lebih pada kekuatan leadershipnya dengan yang teknokratik. Saya kira itu menjadi kata kunci untuk memilih pasangan ke depan, dan tentunya ini tidak Pak Erick mempunyai kompetensi selama 5 tahun ini mewujudkan di dalam berbagai berarti artinya salah satu kandidat terkuat, betul ya? Saya kira ya, karena sudah disebutkan 10 nama, salah satunya Pak Erick yang cukup terkuat oleh Mbak Puan maupun Pak Hasto, bahwa kemudian itu harus menjadi hal yang diusung oleh partai-partai pengusung lainnya dan disepakati, dan tentunya itu menjadi pertimbangan kuat oleh Ibu Ketua Umum untuk memutuskan apakah Pak Ganjar Pranowo dan Erick akan menjadi pasangan. Tapi kalau secara kualitatif konfigurasi ini cukup pasangan yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini ke depan dan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi ke depan yang sudah dilaksanakan atau dicapai selama 10 tahun ini, yang itu tidak boleh berhenti. Ini harus berlanjut, tidak boleh terputus. Hal-hal yang kurang akan dibenahi, hal yang baik akan dilanjutkan, tentunya yang lebih teknis, lebih teknokratik yang selama 10 tahun sudah dikerjakan. Itu. Kalau gitu Mas Burhan, sebenarnya ketika nama Pak Erick ini dibawa, nanti yang kemungkinan kira-kira akan menjadi pemenang yang mana ketika nama Pak Erick ke Pak Ganjar atau nama Pak Erick bersama dengan Pak Prabowo? Pertanyaan berat. Saya kira tergantung ini ya, kecepatan dan ketepatan dalam mengambil momentum. Karena terus terang ini ada plus minusnya memang, mengumumkan cawapres lebih cepat atau lebih lambat mendekati injury time proses pendaftaran.
kalau misalnya diumumkan lebih cepat, itu kelemahannya adalah pihak lawan akan memitigasi lebih awal, mengantisipasi termasuk mencari borok atau kelemahan capres-cawapres yang sudah ditetapkan oleh lawannya. Kemudian kelemahan yang lain tentu saja adalah ada waktu buat pihak lawan untuk melakukan serangan tadi. Tetapi kelebihannya gaspol. Nah, pertanyaannya antara Pak Ganjar, Pak Anies, atau kemudian Pak Prabowo, siapa di antara ketiganya yang paling cepat mengumumkan cawapresnya? Dari sisi teknis, yang paling mudah adalah capresnya Mas Arya Bima. Karena PD Perjuangan tidak butuh partai lain untuk mengumumkan capres-cawapres. Karena memenuhi golden ticket. Tapi kan saat ini udah ada parpol juga yang bersama PDIP kan, bisa aja terjadi goyang kalau misalnya tidak. Tapi diabaikan pun tetap bisa. Jadi misalnya tanpa harus meminta pertimbangan dari P3 misalnya ada nama Mas Andi. PDIP itu bisa. Nah, yang justru agak kompleks adalah capres seperti Mas Anies atau Pak Prabowo. Karena apalagi Mas Anies nggak punya partai. Pak Prabowo, Gerindra nggak cukup. Kalau misalnya mengumumkan Erik, bagaimana dengan PKB? Nah, misalnya Gerindra bersama PAN sepakat untuk mengusung Prabowo dengan Erik cukup. Tapi kan PKB penting karena bagaimanapun PKB adalah pemegang saham premium yang pertama kali proklamasi koalisi dengan Gerindra. Selain tentu saja Gerindra membutuhkan dukungan di NU segmen konstituen PKB. Jadi kompleksitas semacam ini menurut saya Audrey itu jalan atau titik temunya, titik keluarnya adalah pas pendaftaran. Jadi kalau pendaftaran itu nggak ada lagi tuh waktu yang tersisa. Mereka harus memutuskan dari segala kelebihan dan kelemahan. Dan biasanya kalau dilihat dari sebelum-sebelum ini pasti last minute ya Mas Burhan, biasanya. Biasanya, tetapi kalau kita melihat kondisi hari ini, pengumuman capres-capres bahkan ada dari tahun lalu kan. Artinya bisa cepat, bisa juga lambat, tergantung oleh konstelasi dan dinamika di jelang pendaftaran nanti. Oke, kita tunggu nanti gimana nama bacawa pres Pak Erik ini. Akankah mendampingi Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo atau mungkin nama-nama lain yang menjadi pendamping Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Pak Arya Bima terima kasih, Pak Edi Suparno juga sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, sehat selalu. Pak Burhan, Audrey.